Perang saudara di Suriah telah berlangsung lebih dari 10 tahun yang lalu, semenjak 2011 hingga saat ini. Suriah merupakan negara republik yang berbatasan dengan Turki di sebelah utara, Irak di timur, Laut Tengah di barat, dan Yordania di selatan. Akibatnya membuat ratusan ribu warga sipil yang tak bersalah ikut terbunuh. Jutaan warga harus hidup sebagai pengungsi ke negara lain guna menghindari perang. Berpalingnya perhatian dunia terhadap bencana kemanusiaan tersebut membuat seorang sutradara film asal Belgia ikut merasakan kesedihan yang mendalam ketika dia mendengar kisah dari seorang penyintas Suriah yang hidup di tengah-tengah konflik tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2017, sang sutradara merilis sebuah film sesuai dengan apa yang dialami oleh penyintas itu. Gimana kisahnya? Dan seperti biasa di akhir video ini, saya akan menjelaskan awal mula kenapa konflik ini bisa terjadi. Mari kita mulai. Kisah berawal pada jam 6 pagi di suatu tempat kota Damaskus, Suriah, dengan suasana terbengkalai akibat perang yang sedang berlangsung. Di luar sana terlihat beberapa orang yang sedang berkumpul, namun tidak berselang lama mereka pun membubarkan diri setelah ditembaki oleh penembak jitu dari suatu tempat. Pria ini bernama Abu Mustafa, seorang pria tua yang sedang menyaksikan kejadian itu lewat jendela apartemennya. Melihat kekacauan di sana, dia merasa sangat sedih. Di dalam sana terlihat sebuah pintu yang dipalang menggunakan kayu balok dengan rapat. Tujuannya untuk menghindari dari orang-orang tak dikenal yang berusaha masuk. Di sana juga ada seorang wanita paruh baya asal India yang bernama Delhani. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun kondisi yang sedang tidak kondusif lagi, Delhani tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara di kamar lain, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Samir dan Halimah bersama dengan anaknya yang masih bayi. Mereka menumpang di apartemen Mustafa karena apartemen miliknya hancur terkena ledakan bom. Samir memiliki rencana membawa istri dan anaknya pergi menjauh dari Suriah dan melarikan diri ke Eropa melalui temannya yaitu seorang wartawan berdarah Prancis. Setelah menjelaskan rencananya kepada sang istri, Samir pun pergi menemui wartawan itu. Dari apartemen, Delhani melihat Samir lagi berlari di tanah yang kosong. Tapi tiba-tiba dia ditembak oleh penembak jitu hingga tergeletak. Tentu hal itu membuat Delhani syok. Dia lalu memberitahukan kepada menantu perempuannya Mustafa yang bernama Yazan. Yazan meminta kepada Delhani agar merahasiakan kejadian itu dari Halimah dan yang lainnya, agar mereka semua tidak panik. Yazan sendiri memiliki 3 orang anak yang bernama Yara, Alia, dan Yazan anak laki-lakinya. Di sana juga seorang laki-laki muda yang bernama Karim. Dia merupakan kekasihnya Yara. Yazan memiliki suami yang sedang berada di luar. Suaminya lagi mencari celah agar bisa melarikan diri dari sana. Sambil menunggu kabar dari sang suami, dia melakukan rutinitas sehari-harinya di dalam apartemen dengan penuh kecemasan. Di sini Halimah berkata kepada Yazan jika dia berencana meninggalkan tempat tersebut saat Samir kembali nanti. Seperti yang kita ketahui bersama, Samir masih tergeletak di luar setelah terkena tembakan. Yazan juga tidak tahu kalau Samir masih hidup atau tidak.
Dia tidak tega untuk memberitahukan hal itu kepada Halimah. Karena stok persediaan susu anaknya telah habis, Halimah berencana untuk mengambilnya di lantai atas. Siapa tahu dia menemukan susu yang masih utuh di puing-puing reruntuhan. Ketika Yazan mau menyiapkan makan siang, tiba-tiba tembakan pesawat tempur meledak di halaman luar apartemen. Dia pun bergegas mengumpulkan yang lainnya untuk bersembunyi di ruangan dapur. Sementara di sisi lain, Halimah berhasil kembali dari atas lalu bergabung dengan mereka untuk bersembunyi. Di saat mereka lagi bersembunyi, terdengar suara beberapa orang dari lantai atas yang sedang mencari sesuatu. Ternyata orang-orang itu berniat jahat kepada Halimah. Hal itu diketahui oleh mereka pas Halimah naik ke atas tadi. Setelah situasinya aman, Mustafa pun mengunjungi kamar Delhani dan menanyakan sesuatu yang membuat Delhani gelisah dan bertingkah aneh. Di sini lalu Delhani memberitahu kepada Mustafa bahwa Samir telah tertembak. Sama seperti Yazan, Mustafa juga memintanya agar merahasiakan hal itu dari mereka. Kemudian terdengar kembali ledakan di apartemen lantai bawah. Di sini sebisa mungkin Yazan melindungi keluarganya dari mara bahaya yang mengancam. Tidak lama kemudian ada 3 orang yang gak dikenal mengetuk pintu, lalu menawarkan bantuan. Ya biasalah di dalam situasi seperti ini banyak orang yang mengaku memberikan bantuan, tapi nyatanya mereka menjarah apapun yang mereka temui. Karena tidak mengenali mereka, Yazan menyuruhnya pergi. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba orang tak dikenal itu datang kembali. Terlihat dari lubang kecil di pintu, mereka memaksa untuk masuk ke dalam. Lagi-lagi Yazan mengusirnya hingga mereka pergi. Josie مو موجود. شو بدكم كمان? Tak diduga selang beberapa waktu mereka masuk menerobos lewat jendela apartemen. Bergegas Yazan dan yang lainnya bersembunyi di ruangan dapur. Namun sayang, Halimah terlambat membawa bayi yang berada di kamar untuk bersembunyi. Sehingga dia memutuskan berdiri di depan pintu dapur dan menahan 2 orang yang tak dikenal untuk menjarah barang-barang berharga. Lalu 2 orang itu mengira bahwa Halimah menyembunyikan sesuatu yang berharga. Mereka memaksa dan mengancam akan menyetubuhi jika dia tidak memberikan barang-barang berharga yang mereka minta. Keadaan semakin mencekam. Yazan dan yang lainnya hanya bisa diam. Mereka terpaksa memilih untuk tetap bersembunyi daripada harus ditembak. Selain itu juga kalau mereka keluar itu akan beresiko, mengingat masih ada 2 anak gadisnya. Tidak ada pilihan lain, Halimah dengan sukarela menawarkan dirinya untuk digadaba, karena mereka akan menyakiti anaknya jika nggak mau menurutinya. Halimah juga merahasiakan keberadaan Yazan dan keluarganya yang sedang bersembunyi. Sebelum pergi dari sana, mereka berkata akan kembali lagi nanti. Halimah hanya bisa menangis karena sudah mengkhianati suaminya, walaupun dengan keadaan terpaksa. Setelah mereka pergi, Yazan keluar dan merasa bersalah karena tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolong Halimah. Singkat cerita, Yazan pun memberanikan diri mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada suami Halimah. Dia berkata bahwa Samir telah tertembak di bawah sana. Bergegas Halimah mencoba keluar untuk membawa Samir yang tergeletak dari pagi tadi.
Bersama Karim dan Yara, Halimah berhasil menemukan Samir dan membawanya ke dalam apartemen. Beruntung, Samir masih dalam keadaan hidup setelah tertembak di bagian pinggang belakang. Lalu Om Yazan meminta Yara agar menghubungi ayahnya dan segera datang, lalu membawa Samir menuju rumah sakit. Setelah menunggu hingga larut malam, ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Ghassan dan 2 orang temannya. Om Yazan menanyakan tentang keberadaan suaminya yang bernama Monzer. Jadi Ghassan ini merupakan temannya Monzer. Ghassan menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Dia disuruh pulang duluan oleh Monzer karena situasi kota sudah tidak kondusif dan banyak pemblokiran jalan. Ghassan menduga bahwa mungkin Monzer sedang dalam peperangan. Ghassan juga meminta kepada Om Yazan agar ikut bersamanya untuk meninggalkan tempat tersebut karena terlalu beresiko. Namun Om Yazan memilih tetap tinggal di sana sampai suaminya kembali. Setelah itu Ghassan pun pergi membawa Samir menuju posko medis. Di akhir film Om Yazan berusaha menghubungi suaminya, namun dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Di sisi lain juga Halimah dan bayinya terlihat tidur dengan pulas sambil menunggu pagi tiba, lalu pergi dari sana bersama sang suami. Dengan tatapan tajam sambil berlinang air mata, Mustafa melihat kondisi di kota Damaskus yang sudah porak-poranda karena peperangan antar saudara. Tatapan itu menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam. Suriah mengalami krisis keamanan atau perang saudara semenjak tahun 2011 yang lalu hingga sekarang. Konflik Syria dikatakan perang saudara karena terjadi secara internal dalam negara tersebut. Pada saat itu terjadi gelombang revolusi berupa aksi demonstrasi dan protes yang dilakukan oleh rakyat sipil atau sebagai fenomena Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Fenomena ini pun sampai ke Suriah. Jadi Arab Spring itu adalah sebuah serangkaian gerakan anti pemerintah di mana terdapat aksi protes, pemberontakan, dan pemberontakan bersenjata yang menyebar di Jazirah Arab hingga di Afrika Utara pada awal 2010-an. Arab Spring dimulai dengan aksi protes yang terjadi di Tunisia dan Mesir yang berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Aksi itu pun menginspirasi negara-negara di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Tentunya dilandasi dengan sikap pemerintah yang arogan. Pemerintah ini dianggapnya lalai dalam memimpin rakyatnya. Konflik Suriah terjadi awalnya dari adanya protes terhadap pemerintah. Publik menuntut penurunan kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. Presiden Bashar al-Assad telah menjabat selama hampir 5 dekade. Desakan untuk turun dari kursi presiden ini dijawabnya dengan mengarahkan Tentara Nasional Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan mengakibatkan ditahannya beberapa para demonstran. Cara yang cukup keras dilakukan untuk menghadapi para demonstran. Reaksi tentara terhadap protes tersebut tidak manusiawi. Mereka menembaki para pendemo dan mengakibatkan korban meninggoy. Akibat respon kekerasan itu, akhirnya aksi protes berlanjut dan kemudian menyebar ke kota-kota lain di Suriah. Cara itu bukannya membuat permasalahan selesai, tapi malah memicu perlawanan yang semakin besar dari publik. Berita mengalami kebrutalan dan menghadapi para demonstran yang dilakukan Presiden Bashar Assad tentunya menyebar ke seluruh dunia, sehingga banyak negara yang mengecam pemerintahan tersebut. Selain tindakannya dinilai sangat otoriter dan tidak mau mendengarkan suara rakyat, rakyat Suriah juga mengalami ketidakpuasan terhadap pemerintah Suriah yang dinilai korup dan gak menghargai kebebasan rakyat. Konflik Syria tidak hanya terjadi karena faktor internal, tapi juga terjadi karena pihak barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada. Mereka berusaha mendesak Bashar Assad untuk turun dari kursi presiden. Namun Assad masih terpilih pada pemilu 2014. Hasil tersebut membuktikan bahwa walaupun banyak yang ingin dia turun dari kepemerintahan, tidak sedikit juga dari mereka yang mendukung Assad duduk di kursi presiden.
Seperti situasi perang lainnya, konflik Syria menimbulkan ratusan korban meninggoy. Menurut data PBB, ada lebih dari 250.000 orang meninggoy dalam perang ini. Tapi sampai saat ini, jumlah korban masih belum bisa dipastikan karena peperangan masih berlangsung. Tentunya dengan keadaan yang tidak kondusif seperti itu, menyebabkan banyak warga Suriah mengungsi. Mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat perang tersebut. Banyak warga Suriah yang kemudian melarikan diri ke negara lain demi keselamatan. Termasuk di film ini, hanya sebagian kecil penggambaran yang warga sipil Suriah alami. Betapa mencekam dan mengerikannya di saat peperangan sedang berlangsung. Sejatinya Suriah adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satunya sumber minyak. Meskipun wilayahnya mayoritas adalah gurun, kekayaan tersebut tentunya menarik perhatian dari negara-negara asing. Selain itu letaknya pun sangat strategis. Bahkan Suriah menjadi jantung dari Timur Tengah dan pusat perdagangan. Wilayah ini sangat penting karena menghubungkan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi ya wajar aja nggak selesai-selesai konfliknya. Karena bisa jadi diperkeruh oleh negara lain yang ingin mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Guys, ini menurut pendapat saya aja ya. Boleh kan kita berpendapat? Dengan hadirnya blok barat, terutama Amerika, di perang ini saya jadi nggak yakin apakah Al-Assad ini benar-benar biadab seperti yang diberitahu media barat dan sebagian orang Indonesia. Atau dia hanya korban fitnah propaganda barat. Ambil contohnya aja Saddam Hussein. Hampir seluruh dunia menganggap dia sebagai monster biadab tidak berperasaan akibat propaganda barat. Hussein menginvasi Iran karena menurut beliau Iran menganut aliran yang berbahaya atau bahkan mungkin sesat. Amerika sejatinya tidak begitu peduli akan nasib Iran pada waktu itu. Amerika bantu Iran karena Irak punya sumber daya yang dibutuhkan Amerika saat itu. Ditambah Irak bisa dijadikan negara satelit. Lihat imbasnya sekarang. Iran yang dulu dibantu Amerika sekarang malah kurang ajar di mata Amerika. Ini pendapat saya. Mungkin itu sebuah propaganda atau entahlah. Yang jelas kalau Amerika sudah ikut campur tangan, pasti bakalan keruh. Dan itulah sedikit penjelasan kronologi terjadinya konflik perang saudara di Suriah. Jika ada yang ingin menambahkan penjelasannya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.